Three, two, one. Kami dari kelompok 4, izin memperkenalkan diri. Dan saya Judan Jelekan Hermansyah. Saya Dianra Kadevi, saya Rizka Febrianti, Saya Rasiani, saya Nasyifa. Nah, di sini kami akan membahas mengenai hasil penelitian kebersihan di lingkungan sekolah yang kemarin kami lakukan dan pengelolaan sampah menurut kelompok kami. Nah, sebelum kita membahas lingkungan hasil penelitian lingkungan sekolah yang kami lakukan kemarin, Yang pertama itu ada pengertian tentang sampah, yaitu sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa organik dan anorganik, bersifat dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke tempat pembuangan. Karakteristik sampah terbagi menjadi dua, yaitu organik dan non-organik. Sampah organik yaitu sampah yang masih bisa dipakai atau dimanfaatkan dengan prosedur yang benar. Sifatnya mudah terurai, misalnya kayu, ranting, dan daun kering. Non-organik yaitu sampah yang sulit terurai, penguraiannya memerlukan jangka waktu yang lama dan mengandung bahan berbahaya, misalnya sampah plastik, kaca, dan karet. Di sini juga ada dampak negatif dari sampah, yaitu menyebabkan kerusakan ekologis, menyebabkan penyakit, terjadinya banjir, menyebabkan bau tersedap atau bau busuk, dan menyebabkan terganggunya estetika suatu daerah. nah, kami juga kemarin meneliti beberapa titik-titik lingkungan sekolah. Yang pertama, kami meneliti atau mengunjungi bagian area kantin. Nah, di mana pada area kantin ini terdapat banyak tumpukan sampah organik dan anorganik. Nah, contohnya dari sampah organik seperti banyaknya daun, ranting, dan lain sebagainya. Dan dari sampah anorganik seperti banyaknya plastik atau botol aqua dan besi juga. Nah, terus untuk lokasi yang kedua, kami meneliti area WC 11 MIPA 3 atau yang di belakang. Nah, di mana pada area WC 11 MIPA 3 ini terdapat banyak tumpukan sampah, yaitu sisa praktek prakarya, sisa sampahnya yaitu backlog ya. Nah, terus yang lokasi ketiga, kami juga meneliti area lapangan voli. Nah, di mana pada area lapangan voli ini terdapat banyak tumpukan sampah, sisa-sisa daun yang kering. Nah, ini sampah organik. Lanjut. Lalu kami juga mengunjungi area belakang 11 MIPA 6, tepatnya di belakang sini. Nah, di mana pada area tersebut terdapat banyak sampah-sampah pecahan kaca atau sampah anorganik, dan banyak juga sampah organik seperti daun-daun kering yang kayak gitu banyak di belakang. Terus kami juga meneliti area WC belakang kelas 10 MIPA 4, tepatnya WC kelas 10 yang dekat dengan bubuk. Nah, di mana di sana terdapat banyak tumpukan sampah anorganik. Di mana itu sudah terlihat terdapat banyak botol, plastik, dan lain-lain. Lalu ada area Sanggar Pramuka, terdapat banyak tumpukan sampah organik dan anorganik seperti daun kering, terus ada juga plastik, styrofoam, kayak gitu. Nah, di mana berdasarkan kunjungan kami dan berdasarkan penelitian kami, bahwasannya di lingkungan sekolah ini masih banyak sampah, terutama sampah daun dan ranting, atau sampah organik, serta banyak juga sampah anorganik seperti plastik, botol bekas, dan lain-lain. Nah, dari banyaknya sampah di lingkungan sekolah ini, yaitu berarti masih kurangnya kesadaran siswa-siswa terhadap lingkungan yang sehat dan bersih, serta bahaya akan penyakit yang timbul karena sampah. Selain bisa menyebabkan penyakit, sampah juga bisa mengganggu pandangan atau dapat mengurangi estetika lingkungan sekolah. Maka dari itu, untuk mengurangi banyaknya sampah, yaitu dengan mendaur ulang sampah-sampah
atau mengolahnya menjadi suatu produk yang bermanfaat. Salah satunya yaitu dengan menjadikannya pupuk. Nah, selain mengolah sampah tersebut, perlu juga meningkatkan kesadaran para siswa supaya tidak membuang sampah sembarangan dan memungut sampah lalu membuang sampah tersebut ke tempatnya jika melihat sampah di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, dan juga dengan meningkatkan kesadaran siswa-siswa terhadap lingkungan yang bersih dan sehat. Lalu ada cara pengolahan. Cara pengolahan sampah di sekolah itu ada dua, yaitu dengan cara dibakar dan dipilih. Nah, menurut kami cara dibakar tuh kurang efektif karena dapat mencemari udara. Ada tiga proses pengolahan yang dapat dilakukan di sekolah ini. Yang pertama ada reuse, yaitu penggunaan kembali, yaitu menggunakan sampah yang masih mungkin untuk dipakai, contohnya botol bekas minum. Terus ada reduce, yaitu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah. Seperti tadi contohnya membawa tempat makan dari rumah. Lalu ada recycle yaitu mendaur ulang. Seperti yang akan kita lakukan yaitu mendaur ulang sampah organik menjadi kompos. Yang kedua, pengolahan secara dipilih, yaitu dengan menjual sampah kertas, buku bekas, koran, terus ada kardus, botol bekas, besi, pegas dan lainnya. Di mana cara ini dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam berwirausaha. Untuk sampah yang tidak dapat ditangani dalam lingkup sekolah dikumpulkan di tempat penampungan sementara yang telah disediakan. Selanjutnya akan diangkut oleh petugas kebersihan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Nah, terus di sini ada rencana pengolahan sampah organik menurut kelompok kami. Alatnya ada tong, gunting, golok, kresek besar, dan terpal. Bahannya daun dan rumput, tanah, M4, air, gula pasir. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah untuk pengolahan sampah organik untuk menjadi pupuk kompos ya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan diperlukan seperti tong, terpal, kresek atau yang lain sebagainya. Yang kedua, potong dedaunan dan rumput menjadi lebih kecil dengan menggunakan gunting. Disarankan pakai gunting rumput ya biar cepat juga kerjanya. Yang ketiga, masukkan tanah ke dalam ember besar atau tong hingga dasarnya tertutup dengan rapi. Dan yang kelima, masukkan potongan daun dan rumput kering ke dalam tong yang sudah berisikan tanah. Yang keenam, tutup dengan tanah kembali dengan ketebalan yang tidak terlalu tinggi. Dan yang ketujuh, siapkan larutan M4 tambah gula pasir dan tambah air, lalu campur hingga merata. Setelah itu siramkan larutan tersebut ke dalam ember besar atau tong yang sudah bersih tanah tadi. Terus kalau udah disiram, ditutup rapat. Terus udah ditutup rapat, disimpan di tempat yang teduh atau jauh dari sinar matahari. Nah, kenapa disimpan di tempat teduh? Karena kalau dekat matahari takutnya adanya penguapan gitu, jadi bisa merusak si mikroorganisme yang ada di dalamnya. Nah, terus selama proses pembentukan pupuk kompos ini tuh bisa dicek selama 1 bulan sekali. Soalnya kan waktunya tuh 1-3 bulan buat jadi ke pupuk komposnya tuh. Nah, setiap bulan tuh bisa dilakukan pengecekan. Nah, setiap pengecekan ini tuh si komponen yang ada di dalamnya tuh bisa dikeluarkan dulu. Terus dicacah gitu, atau bahasa Sundanya mah dibearkin gitu, terus dicacah gitu pakai golok gitu, dicacah. Nah, kalau udah dimasukin lagi. Nah, hal-hal yang tadi itu bisa dilakukan selama proses pengecekan. Terus jika bentuknya sudah menjadi seperti tanah gembur, kompos siap digunakan. Nah, kompos yang dihasilkan ini tuh bisa digunakan untuk
untuk memupuk tanaman yang ada atau sebagai bahan campuran media tanam dalam pot. Untuk alokasi waktunya itu dibutuhkan selama pembuatan bahan baku pupuk kompost memerlukan waktu selama 2 hari. Hari pertama itu penjemuran bahan seperti daun dan rumput. Hari keduanya itu pembuatan sampah organik menjadi bahan baku pupuk kompost. Dan untuk proses pembentukan sampah organik menjadi pupuk kompost membutuhkan waktu sekitar 1-3 bulan. Untuk biaya yang dibutuhkan yaitu tong seharga 130.000, EM4 yaitu 27.000, gula pasir sekitar 1 kg 16.000, resep misalnya itu 10.000, semua totalnya itu 183.000. Nah, untuk EM4 sama gula pasir itu bisa dilakukan dalam jangka panjang seperti tadi yang dikatakan nanti. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis mengenai kebersihan di lingkungan sekolah, SMA Negeri 1 Majalaya ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekolah kita ini masih kurang dari kata bersih. Di area tertentu, khususnya tempat yang terdapat pohonan, masih banyak daun-daun yang kering, terus juga ranting. Selain itu juga terdapat banyak sampah non organik seperti plastik, botol, dan kaca yang berceceran di mana-mana. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan kegiatan dan gaya hidup berkelanjutan pada media sampah organik. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Dengan saya Jidan Jelka Memansyah. Nama saya Giana Rahmadevi. Saya Rasila Nurunisa. Saya Jasper Herila. Saya Ristiani. Nama saya Risma Febrianti. Yang pertama itu adalah latar belakang, yaitu proyek pembuatan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Proyek pembuatan profil Pancasila menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, yaitu project based learning yang berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program interkurikuler di dalam kelas. Proyek pemuatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada siswa dan siswi untuk memperkuat berbagai kompetensi dalam struktur profil pelajar Pancasila. Yang kedua itu adalah tujuannya, yaitu memperkenalkan siswa akan sampah yang ada di lingkungan sekolah, yang diharapkan setelahnya siswa dapat mengurangi volume sampah setiap harinya. Siswa dapat mengelola sampah menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat, dan diharapkan siswa mempunyai gaya hidup yang berkelanjutan. Yang ketiga, ada sasaran kegiatan yaitu seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 1 Majalaya. Yang keempat, manfaat kegiatan yaitu pertama, menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya kebersihan lingkungan. Yang kedua, siswa dapat memilah sampah antara sampah organik dan anorganik. Ketiga, siswa bisa membuat rencana gaya hidup berkelanjutan. Terakhir, menambah keterampilan siswa dalam mengolah sampah, yaitu membuat pupuk kompos dari sampah organik. Yang kelima, pembiayaan kegiatan
Pembiayaan kegiatan ini difasilitasi dan dibiayai oleh sekolah. Yang keenam, ada materi kegiatan atau jadwal kegiatan. Pertama, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, siswa menganalisis lingkungan sekolah, lalu siswa membuat laporan kegiatan dari hasil analisis. Hari kedua, yaitu hari Kamis 16 Februari 2023, siswa membuat perencanaan pembuatan pupuk kompos dari sampah organik. Lalu siswa mempresentasikan hasil rencana. Ya, di hari ketiga yaitu Jumat tanggal 17 Februari 2023, siswa mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Lalu siswa membuat laporan kegiatan pengolahan pupuk organik menjadi sampah organik menjadi kompos. Lalu hari keempat yaitu Senin tanggal 20 Februari 2023, siswa membuat laporan kegiatan, siswa membuat perencanaan gaya hidup berkelanjutan, dan yang terakhir siswa mempresentasikan hasil perencanaan gaya hidup berkelanjutan. Yang ketujuh, ada waktu kegiatan, yaitu pada Rabu 15 Februari sampai Senin 20 Februari. Tempat kegiatan yaitu di SMA Negeri 1 Majalaya. Oke, selanjutnya nomor 9 yaitu hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai yaitu menghasilkan sebuah produk dan pengolahan sampah organik yang dilakukan oleh siswa-siswi dan menghasilkan pupuk kompos. Yang ke-10, kesimpulan, dengan adanya proyek penguatan pelajar Pancasila, diharapkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Majalaya dapat mengelola sampah dengan menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Misalnya, yang sedang dilakukan saat ini yaitu membuat pupuk dari sampah organik yang diolah menjadi pupuk kompos dan diharapkan dapat melahirkan generasi yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada gaya hidup berkelanjutan pada media sampah organik. Nah, sebelumnya gaya hidup berkelanjutan itu apa sih? Nah, gaya hidup berkelanjutan ini tercermin dalam bagaimana memilih produk, perilaku, dan aktivitas yang lebih meminimalisasi sumber energi tak terbarukan dan menghasilkan energi kotor yang merusak lingkungan. Ini sebabnya gaya hidup berkelanjutan sangat ramah lingkungan. Nah, lalu ada rencana pelaksanaan konsep gaya hidup berkelanjutan pada media sampah organik. Nah, di mana rencana yang akan kami lakukan untuk mengelola sampah organik dengan gaya hidup berkelanjutan yaitu dengan mengolahnya menjadi pupuk kompos seperti yang sudah kita lakukan pada saat ini. Di mana menurut kami cara tersebut sangat efektif karena yang pertama alat dan bahannya itu mudah untuk didapat, dan yang kedua cara membuatnya itu tidak gampang, tidak sulit. Dan di mana pupuk kompos ini sangat baik bagi tanaman-tanaman yang ada di sekolah. Nah, adapun langkah-langkah yang kami lakukan untuk membuat pupuk tersebut yaitu yang pertama, mencari sampah organik atau daun dan rumput di lingkungan sekolah. Terus yang kedua, mengumpulkan sampah-sampah tersebut di satu tempat, tepatnya di lapang basket. Nah, yang ketiga, menggunting daun dan rumput tadi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang keempat, menjemurnya di bawah sinar matahari. Yang kelima, sambil menunggu daun dan rumput tadi kering, kita membuat larutan, yaitu larutan E4 ditambah larutan gula ditambah air untuk mempercepat fermentasi. Nah, terus yang keenam ada setelah mengering, semprot rata daun dan rumput tadi dengan larutan tersebut. Terus yang ketujuh, masukkan daun dan rumput yang sudah disemprot larutan E4 plus gula plus air ke dalam ember. Lalu yang kedelapan, aduk hingga rata dan padatkan. Yang kesembilan, tutup rapat ember yang digunakan. Lalu setelah itu simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Lalu selanjutnya ada manfaat. Nah, manfaatnya itu meminimalisir sampah-sampah organik yang ada di sekolah, lalu meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola sampah, dan menyuburkan tanaman yang ada di sekolah. Kesimpulannya, jadi sampah organik merupakan sampah yang mudah diuraikan karena sampah organik bisa didegradasi oleh mikroba atau bakteri pembusuk untuk bersifat biodegradable. Oleh karena itu, sampah organik sering dimanfaatkan menjadi pupuk kompos maupun pupuk organik cair untuk membantu penyuburan tanaman. Mungkin segitu aja ada penyampaian dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Apa ada yang mau menambahkan? Oke,
Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi